Perhatian, PPKM FPL Deadline Show akan hadir sesaat lagi. Stay tune. So halo guys, welcome back to PPKM FPL. Balik lagi nih setelah kita sekian lama hibernate ya. Udah berapa lama tuh? Hampir sebulan lebih nih ya. Papi Yoga, Papi Joni, ada Papi Bram, banyak banget nih nanyain nih pada kemana nih tim-tim PPKM nih. Apa pada kena Omikron nih, tapi itu baik. Apa pada ini apa? Pada abis pada dari liburan Nataru nggak balik-balik, cuman akhirnya sekarang kita hadir lagi nih di PPKM FPL, papi-papi kui main FPL yang kangen sama kita nih. Kali ini kita bakal balik lagi nih. Terus buat para penonton, thank you banget nih yang kemarin-kemarin udah pada nonton. Viewersnya oke ya, bertambah. Terus udah gitu juga jangan lupa di subscribe guys, PPKM FPL-nya di bawah ini, nanti gue kasih tanda subscribe-nya ya. Terus begitu malam ini juga nih ada Papi Yoga, ada Papi Joni, ada Papi Bram nih. Boleh saya hello semua nggak nih? Buat penonton yang pada kangen. Halo Papi, Papi yang ini GR banget, kayaknya nggak ada yang kangenin Dex. Ada aja nge-DM kangen sama gue, ada aja sih. Tapi jangan bilang bini gue juga ya. Ada ya. Maki soalnya. gitu ya udah. Baru nih karena kita baru comeback lagi nih, kita mau santai-santai aja lah, nggak usah serius-serius lah ngobrol-ngobrolnya. Jadi kayak kita tuh mau ngebahas tentang review lah dari performance kalian lah. Jadi nggak di kantor doang tuh ada performance review, tapi PPKM juga ada tim performance review juga nih gitu. Bisa appraisal ya Aga? Iya ada appraisal ya. Nah itu nentuin bonusnya tuh. Nah, itu dapat berapa tuh bonusnya tuh. Nah kita mulai dulu deh dari Papi Yoga deh. Papi Yoga kira-kira kemarin gimana tuh takeaways dari first half tim ya? tim lo kemarin the first half nih ya, dan despite banyak banget kejadian nih ya, banyak postpone. Jadi gimana Papi Yoga? Monggo. Oke, gue cukup satisfied karena gue overall sedunia peringkat 30.000-an, lumayan lah ya. Nice. Not bad. Cuy. Cuman gue tuh sempet, kayaknya rekor gue paling tinggi di season ini tuh sempet di 12.000, terus turun nih udah berapa game terakhir. Baru kemarin gue game week yang kemarin nih hijau lagi. Sebelum-sebelumnya gue udah sempet kayak 4 game week gitu kayak merah terus deh. Itu mostly salah transfer sebenarnya. Terus gue juga sebenarnya salah satu taktik yang has been working very well ya buat gue, itu dari awal gue nggak pernah minus 4. Jadi gue hati-hati bener gitu, minus empatin transfer gitu. Itu somehow has been working really well buat gue gitu. Cuman pas terakhir nih kayaknya nggak tahu ya, gara-gara itu tadi yang lu mention X, lagi banyak postponement, lagi banyak yang nggak jelas, tiba-tiba COVID sana sini gitu ya. Gue jadinya lebih pakai minus 4 kayak malah gagal mulu, malah salah mulu. Jadi gue juga ini nih benar-benar bikin strategi jadi salah mulu gitu. Udah gitu gue tuh yang kedua kayaknya yang what's been working very well ya, gue tuh selalu tahan nih transfer gue. Jadi gue nggak mikirin banyak soal value, atau gue nggak mikirin banyak soal takut pemain gue value-nya turun terus, atau enggak pemain yang mau gue beli value-nya naik. Gue mendingan hati-hati deh, gue mendingan last minute banget baru gue ganti. Itu karena apa? Karena nungguin tadi si COVID ya kan, berita-berita COVID sama berita-berita injury itu kadang-kadang suka kecelek. Soalnya pembelajaran gue di musim-musim sebelumnya selalu kayak gitu, gue transfer duluan atau pemainnya cedera, jadi ya nggak kepake gitu kan. Jadi itu sih dua itu yang ngebantu gue banget sebenarnya di first half of the season. Gue looking forward nih sama second half, bakal banyak double game week yang gue masih penasaran, belum gue pakai sih chip gue baru pakai 1 doang tuh free hit kemarin, itu juga gagal sebenarnya, jadi pada nyesel ya. Let's see lah ya going forward gitu Amex. Tapi untungnya sih masih soal transfer pemain ya, bukan soal transfer duit ke bini orang ya. Nah, itu lagi rame ya. Iya. Viral. Iya. Papi John gimana Papi John? Takeaway-nya gimana nih Papi John? Ya mungkin sama ya dengan Yoga ya. Sama ini gue pikir yang perlu dilakukan adalah bikin transfer tuh
telat tapi jangan terlalu telat ya. Kayak gue terlalu telat tuh. Sial banget lah game week 19 last minute ya, kebetulan di mini league nih sama kayak Bram, di mini league yang sama peringkat satunya udah pasti menang lah ya. Gue peringkat 2, peringkat 3, 4-nya masih bisa tuh. Jadi udah sama-sama saling menduga lah kalau bakal pakai free hit gitu ya, karena di blank game week gitu kan. Gue pakai, tapi gue baru mulai kutak-kutik itu 15 menit sebelum deadline tutup gitu ya. Udah kutak-kutik, gue transfer, error website FPL ya. Gue nggak tahu apa yang gue lakukan tadi itu masuk atau enggak kan. Panik lah gue. Panik itu sisa 3 menit tuh sebelum deadline, gue lihat ke HP lewat app ya. Jadi bukan lewat website resmi tapi lewat app. Transfer gue masuk, tapi gue belum ganti kaptennya gitu. Oh iya. Cadangannya masih berantakan gitu kan. Terakhir lo ngeluhin itu ya? Iya. Gue mau coba ganti lagi udah nggak bisa juga. Jadi ya udah akhirnya free hitnya masuk, tapi kaptennya di orang yang salah, benchnya tuh salah semua gitu. Jangan-jangan lo ini ya? Jangan-jangan lo masuk app-nya Jarum Super Soccer lo kayaknya lo. Jadi free hit yang gagal lah gitu. Itu inilah pelajaran gue lah, kalau mau bikin transfer ya telat tapi jangan telat-telat amat lah, nggak ada gunanya ya. Sejam sebelumnya paling lama adalah gitu. Gue sekarang di 103.000 ya, udah dari game week 10 sebenarnya kalau gue lihat. Bolak-balik di situ aja tuh, 107, 108, turun 130, balik lagi ke 108, 120, 130. Jadi bolak-baliknya selalu di situ doang. Jadi gue pribadi sih sebenarnya pengen nge-break previous best lah ya gitu. Di gue sebelumnya kalau sempat di 20.000 lah waktu itu ya, 5 season lalu kali. Jadi pengennya sih nembus 20.000 lah gitu ya, tapi kayaknya agak berat nih sekarang dengan kondisi sekarang gitu ya. Cuman sama kalau gue bilang soal tips sih, kita tunggu aja sampai dekat-dekat ya. Hati-hati juga gunain chip ya. Ini orang-orang banyak yang tergoda pakai FOMO nih free hit atau pakai wildcard atau pakai apa, tapi lu lihat aja sejauh ini game week yang belum kelar nih gitu kan. Para pemain double game weeknya selain pemain West Ham attackernya gitu ya, lagi pada bau semua nih, apalagi yang megang DCL ya. Congratulations. Gagal penalti. Belum main lagi keduanya. Aduh. Ya, sabar-sabar lah gunain chipnya lah. Gue rencananya sih pasti akan gunain chipnya belakangan. Sama kayak Yoga, gue udah pakai wildcard pertama dan free hit yang pertama, masih ada free hit yang satu lagi dan chip sisanya lah. Ntar gue tunggu sampai belakangan lah. Ya. Jadi tadi Papi Joni udah ngasih tahu ya tipsnya. Jadi jangan telat-telat banget, karena main telat-telat tuh nggak enak sih ya. Telat datang bulan gitu ya, lu pasti pada panik kan kalau saat datang bulan kan bini gue. kecuali Om Yoga nih yang pengantin baru nih. Nanti malah ya. doain ya Pak Papi. Amin. Oke, Papi Bram nih, gimana Papi Bram? Game week season ini sih gue kayaknya hancur banget sih, karena habit gue itu beda sama Papi Yoga sama Papi Joni. Gue biasanya kadang-kadang kalau misalnya nggak ada pertandingan atau apa dan gue yakin sama pemain itu, gue suka beli duluan karena takut harganya naik, nggak kebeli. Nah, dan kebetulan yang sekarang itu adalah COVID dan postpone ini nih. Dan gue tuh tipikalnya kalau kemarin kalau main itu gue selalu cadangan yang cari paling murah. Misalnya main harga back cuma 3,8 atau 3,7, terus itu strikernya nggak pakai main kayak si Davies-nya Aston Villa. Tapi akhirnya kalau lagi postpone akhirnya yang main cuma kayak 7 orang, cuma 8 orang. Nah itu yang bikin berantakan banget tim gue. Jadi yang learning gue sih buat di leg 2 ini, gue akan kalau memungkinkan semua pemain gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ternyata postpone segala macam, masih aman lah kurang lebih gitu. Itu sih yang learning. Jadi kalau tadi peringkat gue udah jatuh banget gara-gara kemarin banyak banget minusnya gitu. Benar sih kata Papi Yoga, jadi masih jaga-jaga banget sampai main minus itu tuh aduh jadi minus 8 lah, minus 4, jadi kayak minus tuh udah kayak royal aja kemarin gitu. Tuh. Udah kayak paman udah itulah, udah belajar lah yang karena COVID inilah gitu. Iya. By the way, kalau misalnya gue pribadi sih sebenarnya kalau takeaways gue
jujur sih gue kayak ancur-ancuran sebenarnya. Soalnya karena kita jarang talk show ini tuh gue jadi kayak hilang arah gitu. Jadi back to nature lagi gitu ya. Jadi kayak MU ya, sama ya. Iya, kayak gue dan again ngeulang kayak previous season ya, kayak sloppy lagi gitu ya untuk judgment transfer gue. Terus gue juga sama tadi, gue juga kayak Papi Bram juga pengennya tuh duluan transfer, takut karena harganya naik gitu, tapi akhirnya gue ambil walaupun gue pakai minus, tiba-tiba last minute tuh tiba-tiba kena COVID, postpone segala macam, akhirnya gue mesti minus lagi. Sementara free hit udah gue pakai, dan free hit selanjutnya sih masih mau gue simpen dulu karena memang masih banyak nih kemungkinan Omicron yang bakal merebak, dan pasti akhirnya resultingnya bakal postpone banyak banget nih gitu ya. Dan juga dengar-dengar juga katanya ada kemungkinan mau di break dulu nih karena untuk circuit breaker ya IPL ini. Tapi mudah-mudahan sih jangan sampai, karena emang hiburannya apalagi geng, komisi nggak ada Premier League apalagi gitu ya. Liga 1 bro, Liga 1. Aduh. Main inilah bro, main Afcon Fantasy League. Oh ya, Afcon. Ada ya Afcon. Bener. Ada. Iya, lihat juga. Ya nggak apa-apa sih, asal jangan main Bigo Live aja kayak Papi Bram ya. Nyari duit loh Bigo Live lo ya. Iya, itu gue kasih es teh manis nanti ya. Terus segitu, by the way, kira-kira nih masih di kisaran performance tim juga, kira-kira apa aja sih yang nggak works well dan apa aja yang kira-kira nggak works well di timnya kalian nih, kira-kira apa aja nih yang bisa semacam learningnya lah gitu untuk nebelin pernyataan lu pada tadi. Papi Joni mungkin apa nih kira-kira untuk kedepannya, lu ada strategi nggak yang bakal lu pakai, karena kan kita ada tambahan free hit nih salah satunya. Nah itu strategi akan seperti apa nih, yang usah dibocorin semua ntar pada ngikutin semua, lu malah jatuh peringkat lo kan. Ini tricky juga nih. Saya ngejar Papi Yoga udah jauh banget coy, gue kalau misalnya ada koin buat cheat gitu ya untuk dapat 50 poin lebih, itu gue sih akan pakai sih. Gimana Pak Bejan? Yang gue bilang tadi ya, gue lebih sebenarnya idealnya adalah free hit itu kan buat di double game week ya. Cuma kemarin gue udah pakai yang pertama di blank game week. Unless gue melihat bahwa ada blank game week yang cuman pemain gue main 6 orang atau 7 orang doang, gue kayaknya pasti akan nunggu sampai double game week lah buat pakai chip itu ya. Terus tipikal gue selalu di season sebelumnya ya wildcard beberapa game sebelum gue bisa pakai bench boost sama triple captain ya di double game week. Jadi kebetulan banyak yang postpone ya game 19 pertama nih. Jadi itu coba nyari fixture yang oke di paruh kedua ini yang bisa gue pakai game weeknya. Kalau di luar chip sih tim gue udah lumayan template ya. Jadi mungkin karena ranking gue tuh gitu-gitu aja, karena tim gue bisa dibilang cukup template lah ya. Kalau kalian memang mau ngecek seberapa template-nya dengan top 1000 manager dan yang lain gitu ya, bisa ke livefpl.net ya. Nanti di situ coba cek seberapa template-nya. Jadi segitu aja. Kaptennya semua orang masalah, gue juga masalah. Ya kalau naik ya karena diferensialnya bagus gitu ya beda-beda. Kalau turun ya karena diferensialnya nggak bekerja gitu. Nah, mungkin gue udah mulai nggak sabar nih, gue bilang tadi kalau dari 10 game, dari game week 10 tuh ranking gue gitu-gitu doang. Jadi mungkin strategi gue, apalagi dengan kondisi sekarang, gue akan lebih berani lah buat cari diferensial lah. Pemain-pemain yang memang nggak banyak ownership-nya gitu ya. Sedikit nekat, tapi ya kalau nggak ya gini-gini aja juga sih. Gitu. Tapi memang ini adalah season dimana lu nggak bisa terlalu beda. Semua teman-teman gue yang agak break dari template gitu ya. Ancur-ancuran sih gitu. Makasih Mas. Gitu ya. Tapi once masuk ya yang differential lo naik rankingnya cepet banget kan. Cepet gila ya. Kayak ada teman kita ya Bram ya, dari peringkat bawah tuh mungkin dari 3 terbawah kan langsung peringkat balapnya Bram malah. Peringkat 5. Bisa X. Yeah. Saya Mr. X. Saya. Dan kayaknya juga tipis-tipis bedanya sih, nggak jauh-jauh banget kayaknya ya, beda-bedanya. Iya. Jadi masih ada kemungkinan untuk nyalip tuh ya di tikungan tajam tuh ya, di medium left gitu masih bisa ditikung tuh ya.
Bisa banget karena dari ranking 100K ke 50K cuma beda berapa tuh? Cuma beda 30 poin apa 20 poin gitu. Jadi tipis memang. Karena memang di sini diuji lah ketahanan mental dan kekuatan strategi dari para manajer untuk bisa bisa benar gitu untuk nempatin si para pemain ini ya. Karena terbukti banyak yang jago juga pada sloppy juga gitu ya. Tiba-tiba pada jelek nggak perform pemain-pemainnya gitu ya. Apalagi kemarin Dominic Calvert-Lewin udah dipakai double game week gagal penalti gitu ya. Nah mungkin Papi Yoga kira-kira apa nih strategi ke depannya? Oke, gue target gue tuh breaking 10K lah ya. Gue kan sekarang 30.000 nih. Gue pengen bisa break 10K. Gue kayak belum pernah seumur-umur breaking 10K sih, main FPL. Jadi kalau ngeliatin kayak gitu sih, kayaknya apalagi kalau tadi Pak Bijani juga mention ya, tim template nih kayak dari peringkat 1 sampai peringkat ratusan ribu tuh masih mirip-mirip gitu. Dan kayaknya beda poinnya juga nggak gede-gede banget. Jadi gue akan main aman sih kayaknya. Malah kebalik nih gue sama Pak Bijani. Kalau Pak Bijani tadi mungkin bakal main differential, kalau gue kayak bakal main aman. Jadi kalau ngomongin kapten mungkin gue bakal main aman-aman aja. Tapi kalau ngomongin pemain lainnya mungkin differentialnya di situ gitu. Nah, gue tuh agak selalu ya, every year gue selalu punya kondisi di mana gue tuh gara-gara fans Spurs, jadi gue tuh masukin Son, masukin Kane gitu. Itu penyakit gue dari dulu tuh. Kayak punya biasness kalau gue tuh percaya sama mereka gitu loh. Tapi sampai sekarang nih gue mulai masukin Reguilon di awal ya, sampai sekarang poinnya jelek banget. Pas pertama gue masukin tiba-tiba dia cedera. Udah gitu masuk main cuma 4 menit, cuma 1 poin, kesel banget. Jadi gue jadi kayaknya mesti hati-hati deh, bener-bener mesti make sure bahwa satu gue harus jaga pemain-pemainnya template yang nggak apa-apa gitu, tapi ada differential here and there, tapi juga jangan terlalu taking risk ya. Sama yang penting jaga-jaga tuh buat double game week, karena double game week ini bakal banyak kan, karena kan banyak di-postpone kan. Jadi harus pinter-pinter kira-kira di double game week mana gue bakal triple captain misal, atau gue bakal pakai free hit lagi gitu, karena biasanya kan opportunity buat nyalip tuh di situ tuh. Jadi tuh yang mesti benar-benar hati-hati banget deh. Di kalau nggak salah tadi baru ada berita juga ya, double game week 22 tuh kalau nggak salah 8 tim yang punya double game week. Jadi tuh menarik banget tuh buat antara bench boost ataupun triple captain ya. Itu sih paling apalagi sama fixtures lah ya. Gue tuh selama ini juga selalu pembelajaran gue juga ya kemarin di first half of the season, kan kita selalu ngomongin fixtures over form gitu ya, fixtures lawan form, yang mana nih, selalu bingung gitu. Kemarin gue selalu mainnya pakai fixtures dan so far cukup aman, tapi juga gue jadinya nggak mainin form. Karena apa? Contoh yang gue miss out banget tuh si Reece James gue nggak pernah beli sekalipun men, gue miss out banget lumayan. Terus juga Madison juga formnya gila banget. Gue miss out juga. Jadi gue rada nyesel dimana gue nggak merhatiin form sama sekali. Jadi kayaknya mungkin balancing out antara fixtures sama form. Gue selama ini mainnya fixtures doang. Dan itu nggak melulu ternyata positif banget gitu impact-nya. Gitu sih pelajaran gue Papi X. Ya. Emang Papi gue tuh sangat target fokus banget ya. Jadi memang di rumahnya bikin matrix gitu ya. Ngehit udah tik belum soalnya gitu ya. Gue banyak naruh duit Papi X jadi di beberapa liga jadi mesti bener serius nih. Pasti serius deh soal duit ya. Luar biasa. Papi Bram mungkin ujangan biasa ini Mr. Wiseman dia. Kalau gue target gue di game week terakhir itu cuma di atasnya Papi Joni doang sih. Cita-cita gue nggak mau repot-repot. Nah kalau misalnya strategi yang gue belajar banget sekarang itu, gue selalu kalau main sebelumnya gue selalu di pemain gue tuh Papi Joni udah hafal banget, pasti isinya orang pemain mahal, elit segala macam, tetapi cadangannya satu yang main gitu, yang lainnya yang nggak pernah main, yang kayak nilainya cuma kayak 3,8, habis itu cuma 4,1 pokoknya gitu. Nah semenjak COVID ini apalagi barusan gue pas lagi sempat baca juga bahwa nanti kedepannya kalau misalnya postpone terus akan ada pertandingan mulai dari FA sih, cuman mungkin akan turun ke liga bahwa kalau misalnya pada kena COVID atau segala macam
tetap main, yang main siapapun yang tersedia, mau pemain utama, mau pemain pemain yang pemain mudanya, kalau misalnya U19 nya masih main, yang main gitu, karena bentrokan sama jadwal gitu. Nah kalau misalnya itu terjadi di FPL, itu akan lebih tricky banget, karena kita nggak tahu tentunya yang main U19 nya namanya si X, tentunya cerak hat-trick atau gol. Nah itu kan kita benar nggak ada historical atau apa, itu akan lebih tricky banget sih. Dan untuk yang diferensial ini di kebelakang ini sangat mengaruh banget sih. Jadi kalau misalnya ada pemain yang COVID atau apa, nanti yang gantiin siapa, itu bener kayak contohnya strikernya Leeds deh. Ada striker Leeds, gue tuh punya kemarin, namanya siapa? Gerhard ya? Gerhard bukan? Iya, Gerhard. Gerhard itu kan pemain muda segala macam. Iya. Iya, itu ternyata dia akhirnya ada poinnya dan selalu form. Asis padahal ya cuman gara-gara dijatuhin atau apa. Nah itu sih yang gue yang wow, jadi yang benar-benar ngejaga banget, pokoknya semua pemain di FPL gue harus main semua regular, jangan ada yang cuma bench doang atau apa, either mesti harganya murah atau apa, dia harus main. Itu sih yang gue belajar sekarang, dan nanti kalau dari double game week barulah dilihat lagi kayak gimana gitu. Ya. Sama juga tadi ngomongin Gerhard juga, sebenarnya itu juga salah satu life saver gue gitu ya, karena itu gue taruh di bench gitu, karena untuk budget jadi untuk cari striker budget, gue taruh di bench, budget enabler ya, taunya berapa kali nyelamatin dia, nolongin gue ada 4 poin lah di dia gitu, karena tiba-tiba banyak pemain-pemain gue yang tiba-tiba nggak main gitu gara-gara COVID gitu ya. Terus sama kalau dari gue sih sebenarnya yang paling bingung sampai sekarang itu adalah tentu striker sih. Benar-benar nggak kayak main Rubik gitu ya, nggak ketemu gitu ya, walaupun ketemu sehari gitu ya, karena udah kita coba pakai Ronaldo gitu, udah pakai Oli Watkins, terus sekarang ada lagi DCL gitu, tapi masih kurang performa, jadi ujung-ujungnya pemain-pemain tengah lagi ini semua jadi kayak ala-ala ini ya, ala Pep Guardiola ya, jadi nggak perlu striker tapi pemain tengahnya golin semua gitu ya. Nah itu sih sebenarnya yang paling gue pelajarin tuh, nentuin striker. Gue nggak tahu nih, mungkin strategi kedepannya striker udahlah yang murah-murah aja lah, yang penting main, poinnya atau either gol atau yang penting pemain tengahnya bagus sih. Itu sih kalau gue sih yang mesti gue pikirin. Nah terus juga tadi udah sempat nyinggung bakal double game week ya, itu juga ada Brentford juga udah confirm nih main lawan Liverpool sama United, Brighton pun juga lawan Crystal Palace sama Chelsea, Burnley akan lawan Leicester sama Watford, Chelsea akan lawan City sama Brighton Hove, BH atau apa ya? Brighton Hove ya? Leicester juga akan main lawan Burnley sama Spurs, United lawan Villa sama Brentford, Spurs lawan Arsenal sama Leicester, nah Watford juga lawan Newcastle sama Burnley. Nah baru kita ngomongin Newcastle juga hot banget ya, karena baru masukin beberapa pemain ya. Trippier tadi udah medical, terus rencananya ketemu beli Kieran Trippier ya, nggak apa-apa sih, siap-siap aja buat main di Champions Division. Terus katanya juga udah siap-siap belanja tuh ya, ada mau beli Van de Beek juga, ada mau beli beberapa pemain tuh yang bakal ditarik. Nah itu mungkin bisa jadi watchlist juga nih nanti untuk kedepannya gimana. Nah terus Papi Joni, kalau untuk double game week nih, kira-kira strategi lo akan seperti apa nih? Karena tricky juga nih. Gue sih sendiri bingung ya, belum punya bayangan akan pakai siapa gitu untuk kedepannya dan akan pakai strategi apa gitu. Papi Joni gimana, Papi Joni? Punya analisa? Gue fixture-nya nggak ada yang entah ya. Lo di-mute Papi Jon. Ya, fixture-nya menurut gue nggak ada yang terlalu menarik banget sih ya. Spurs ketemu Arsenal sama Leicester ya. Spursnya juga masih belum sesolid itulah ya. We'll see lah gitu ya. Mending lah daripada United nggak sih, Spurs ya sih. Iya. MU juga lagi berantakan ya. Watford sih kayak menarik sih, Watford tuh. Watford ya Newcastle, Burnley ya. Jadi kalau memang udah ada Dennis atau King ya lumayan lah. Chelsea nggak enaknya ketemu City aja, tapi game yang keduanya looks promising, paling nggak kalau ada defendernya gitu. Jadi gue nggak akan overly ngambil minus terlalu banyak sih jujur.
strategi gue. Tadi gue berpikir kalau ada double game week 22 yang dulu dibilang bakal banyak banget tim yang double, gue mau sampai minus 8 lah gitu ya. Tapi sekarang mungkin separah-parahnya ya minus 4, tapi kalau enggak ya udahlah gue ngambil satu aja gitu. Gue lagi ngeliatin Madison, kalau Madison sembuh likely gonna be Madison. Ya. James Madison juga berapa kali juga nyumbang poin gede banget, tapi gue lihat terakhir tuh masih kuning tuh ya. Jadi tuh itu dia, masih kuning. Dia main nggak di game week 12? Benar. Hari kan. Karena jadi, kesimpulannya gue nggak akan bikin transfer cepet-cepet, men. Betul. Ya emang jangan cepet-cepet sih ya, benar. Papi Yoga mungkin untuk di double game akan seperti apa kira-kira Papi Yoga? Iya, gue kayaknya udah mulai nabung pemain-pemain buat double game week lah ya, paling nggak dari sekarang. Jadi target gue sih paling nggak the first 11 gue harus double game week semua gitu. By game week 22. Cuman gue tuh dari kemarin tuh kecelek cuma satu nih, gara-gara si Dennis nih. Dennis makin jauh aja lah ya. Gue salah transfer, gue pikir Dennis gara-gara dia bakal AFCON, jadi gue transferinnya si King. Siapa satu lagi? Josh King ya? King. Yeah. Nggak taunya Dennis kayak sekarang ditaruh di central striker, udah nggak taruh di kiri lagi, tukeran sama King. Jadi gue rada mikir nih, tapi sayang juga gitu ya transfer minus 4-nya kan, tukeran apa side transfer gitu. Jadi kayaknya sih intinya paling gue coba nabungin beberapa pemain. Kalau tadi ngeliat dari fixtures sih ya, itu Watford menarik, mungkin juga walaupun selama ini defense Watford nggak menarik, tapi lately they've been pretty okay. Terus gue juga mikir mungkin first sih gue udah duduk main again my biasness gue lagi pikir, tapi yaudahlah gue tahan sih kayak. Sama siapa ya satu lagi mungkin yang cukup menarik buat ditransfer in MU sih actually sih, nggak tahu ya, walaupun MU ini lagi rada-rada nggak stabil, tapi fixtures-nya lumayan bagus nih. On Aston Villa sama Brentford. Aston Villa sebenarnya lagi juga lumayan kuat defense-nya, tapi kemarin baru kalah kan, tiba-tiba gitu. Ya, jadi gue cukup yakin Ronaldo jadi kapten favorit sih bro. Iya, jadi mungkin ya gue juga kepikiran transferin Ronaldo nih, mumpung Salah lagi out nih ke AFCON. Gitu. Yap. Tapi Bram? Kalau gue yang menarik perhatian gue tuh itu si Brighton Albion sih. Karena pertama lawannya Crystal Palace notabene pertahanannya kalau tandang tuh jelek banget. Dan lawannya Chelsea. Chelsea oke lah maksudnya, tapi Chelsea ini kita lihat sekarang tuh nggak sewangi-wangi yang kemarin-kemarin, apalagi kipernya Mendy nggak ada nih, masih si Nadeo nih kipernya. Nah, jadi salah ya. Asli Kediri ya, Kediri. Kediri tapi kayak Kepa. Jadi sih gue lagi mikir striker sekarang sih, karena gue kalau misalnya gue free hit, gue bingung antara Muapai, Ronaldo, Dennis, atau Kane. Mana dari 4 yang mau gue ambil kalau misalnya gue. Tapi kalau nggak ada, gue sih misalnya gue nggak punya free hit, gue tertarik mau Pai sih itu. Ya, mau Pai juga lagi ini ya, lagi sering golin juga tuh ya. Lagi anak ya. Kalau di Papi Yoga, itu gimana Papi Yoga, pengen nanya dong. Ini gue kemarin eye test kok kayaknya kayak setengah hati mainnya ya, padahal sebenarnya bagus loh. Iya, kalau gue kan baca berita Spurs sudah hampir tiap hari kali ya. Jadi sebenarnya sih dia kalau di berita-berita ya, dia dibilangnya udah cukup happy banget sebenarnya semenjak Conte ya Spurs ya. Jadi kalau dibilang setengah-setengah mungkin enggak, cuman feeling gue nih dia belum dapetin form balik aja. Gara-gara awal-awal kan emang lumayan setengah-setengah tuh. Formnya belum dapat lagi. Dari kemarin gue bingung ya, gue nontonin Spurs. Biasanya Kane tuh kan seneng diagonal passes gitu, atau nggak kayak posting, dan biasa dapat mulu tuh, Blackman gagal mulu, kayak bingung. Terus pas dia udah tinggal one-on-one juga berapa kali sempat gagal gitu. Jadi gue jujur kalau ngomongin fans Spurs asset, jadi kayak lebih ke Son sih sekarang. Walaupun Son nih XG-nya nggak begitu bagus-bagus amat ya kalau gue baca data-datanya. Tapi dia tiap kali ada peluang bisa gol gitu. Jadi paling nggak lebih safe lah. Sama back sih, back menarik sih. Under Conte ini kita
somehow backnya jadi the best Betul. conceded-nya gitu. Gila. Betul. Jadi ini harus must have sih. Sama itu Eric. backingnya si Spurs, gue cuma menarik perhatian tuh si Davis, karena Davis tuh sering banget di dalam kotak penalti. Iya bener. Ya. Iya. Iya. Ya soalnya Back tengah. di back 3 belakang situ Dia back three ya? Ikut maju. Ya. Ikut maju. Iya. Itu sih. Sebenarnya back 3-nya si Conte tuh bener-bener bagus banget sih, karena kan beberapa pelatih yang udah coba-coba pakai back 3 tuh kayak selalu banyak loophole gitu untuk nge-exploit back 3 tuh, banyak banget kelemahannya kan. Nah kalau Conte tuh entah somehow pokoknya selalu gacor aja sih taktiknya sih untuk back 3 itu ya. Tapi Nah. Davis ada negatifnya juga tuh, by the way. Yeah. Sorry. Dia kemungkinan kalau Romero balik dari cedera diganti Romero sih. Iyalah, Davinson Sanchez. bukan Ben Davis ya, sama si Ben Romero ya. Diganti. Feeling gue dari 3 nih, Davis, Dyer sama Sanchez, yang kemungkinan bisa diganti Romero sih Davis sih. Iya. Tapi katanya ngincar beli satu back tengah lagi yang agak ke sisi kiri gitu. Iya. Back tengah sama back kanan incerannya. Nomor 1 back kanan sih. Lempe. Karena si Nanti. Doherty mau dibalikin ke Wolves. Iya, Doherty sampis banget jujur, sedih gue. Walaupun FPL-nya sempat bagus banget waktu itu. Oke. Adalah one season wonder. Macam Michu dia. Kayak Lundstram all over again ya. Terserah. Lord. Iya. Kalau gue sih sebenarnya lihat United sini sebenarnya benar kata Pak Yoga tadi sangat menarik banget. Kalau misalnya mereka bounce back ya gitu, karena ngomong United tuh kayak harus bounce back mulu gitu ya. Udah kayak kemarin udah main anggot-anggotan untuk kayak nggak tahu ya arahan-arahannya kayak pengen mecat pelatih lagi gitu ya. Padahal kemarin udah Mourinho kayak begitu mainnya dipecat, oleh mainnya begitu mau dipecat juga, ini mau siapa lagi gitu yang mau ini temen terakhir kabar katanya Ten Hag udah sedikit merapat nih, jadi mungkin angin segar nih mungkin buat di dressing room. Aduh. Ya, terutama buat Tanya ke City deh, Gi. Ke City tahun Nggak mau. depan. City ya. Berarti Pep ke MU apa sih sebenarnya. Apa sih, yang penting bagus aja gitu ya. Terus udah ya guys ya, kita udah tinggal 3 menit lagi guys. Thank you so much nih buat Papi Yoga, Papi Joni, Papi Bram udah balik lagi nih di PPKM FPL. Mudah-mudahan kita next week ada lagi. Tenang aja, kita nggak akan break lagi deh pokoknya gitu. Terus thank you juga buat semuanya. Buat yang udah nonton, terus jangan lupa lagi-lagi di follow di Instagram kita di PPKM FPL, dan jangan lupa juga di subscribe untuk selalu update dengan semua video-video terbaru kita. Nah terus udah itu aja sih pokoknya stay safe, stay healthy, dan salam panah hijau. Thank you semua.